Berikutnya, dua pertanyaan. Bagaimana caranya supaya kita tahu jodoh kita? Jika seorang perempuan didatangi oleh banyak lelaki, bagaimana cara menentukan pilihan? Wah, ngeri-ngeri kali. Banyak ni seperti Fatimah Zahra juga ni. Jadi tidak ada yang tahu jodoh itu, karena jodoh itu perkara yang gaib. Jadi perkara yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Siapa jodoh kita? Si fulan, si fulin kita tidak tahu sebelum kita dijodohkan dengan orang tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya banyak orang datang? Banyak orang datang. Yang pertama, kita disunatkan cepat menikah, itu hukum dasarnya. Yang kedua, kalau kita bingung pilih yang mana, maka kita dianjurkan solat istikharah. Ma nadima man istakhara wa ma khaba man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang melakukan istikharah, dan tidak akan menyesal, tidak akan merugi orang yang melakukan musyawarah. Jadi setiap datang calon, tanya pendapat orang tua, tanya pendapat kawan. Tapi kalau dia tanya pendapat kawan, dia lihat dulu kawannya. Nanti dia belum pernah datang satu per orang, kita sudah 10 orang datang. Dia sambil jawabnya sambil karigo nanti. Ditanya tidur nak duduk je kasi peluk. Jadi jangan terlalu banyak cengkonek. Ini saya sebagai laki-laki harus sampaikan. Ada orang ini yang terlalu banyak cengkonek. Datang si fulan, tak cocok. Datang si fulin, tak cocok. Datang lain lagi, tak cocok. Datang ini, datang itu, tak cocok. Umur jalan terus. Umur 30 ke atas, nanti tak datang lagi orang. Jadi jangan banyak cengkonek. Tahu cengkonek? Nanti search di Google apa itu cengkonek. Jadi kalau memang sudah baik, jangan banyak. Saya punya banyak kawan yang laki, bahkan ada beberapa kawan saya yang laki, ada yang model-model seperti itu. Saya tawarkan, ini ada, ini coba lihat. Orang lain tawarkan, cina kala leong. Sudah banyak orang tawarkan. Setiap dia lihat, tidak ada yang pas. Orang yang tawarkan sudah menggebu-gebu, pasti cocok menurun gagah tak tari tak. Begitu dia lihat, merespon dah biasa benda. Sekarang ada yang tawarkan lagi. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, jangan banyak cengkonek, ya. Jadi jangan banyak sekali aturan. Kalau memang sudah nampak baik, penting intinya akhlaknya, agamanya. Kalau akhlaknya bagus, kalau bawaannya bagus, itu kalaupun dia nanti tidak suka ke kita, misalnya hatinya tidak 100% ke kita, setidaknya dia tidak menzalimi kita, diperlakukan kita tetap dengan baik, daripada cari yang wajahnya tampan, yang seperti artis Korea tapi akhlaknya buruk, suka marah-marah, suka dege-dege. Kita ini manusia punya kekurangan. Begitu dia dapat kekurangan kita, begitu dia bosan, maka terjadilah bencana. Jadi begitu dia. Intinya jangan banyak cengkonek. Kalau sudah ada istikharah, musyawarah dengan orang-orang yang layak kita musyawarah, kita tanya pendapat mereka. Baik, ini semua pertanyaan dari akhwat, dari ikhwan. Bagaimana, tidak ada rencana nikah? Jamaah laki-laki.